Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membagikan 4 aplikasi pinjaman online yang aman dan terdaftar OJK. Nah, aplikasi yang akan saya bagikan adalah beberapa aplikasi yang sudah saya pakai, teman-teman. Jadi, gimana pengalaman saya selama pakai aplikasi tersebut? Sebelum saya kasih tahu aplikasinya, buat yang baru saja mampir ke channel ini, silahkan tekan dulu subscribe dan jangan lupa di like videonya. Oke, langsung aja. Aplikasi yang pertama adalah EasyCash. Nah, EasyCash ini merupakan sebuah platform peer-to-peer lending di mana pada platform tersebut ada seorang peminjam dan pemberi pinjaman. Jadi si peminjam itu sebenarnya minjem ke orang-orang biasa juga, ke retail, cuman ada pihak ketiganya yaitu EasyCash yang mengelola dananya. Seperti itu ya teman-teman. Contoh saya punya uang 10 juta, mau saya investasikan di EasyCash gitu. Nah, uang saya nanti akan dipinjamkan ke nasabah-nasabahnya. Terus imbal hasilnya saya dapat keuntungan return itu sekitar hampir 20%, jadi cukup tinggi. Nah, kemudian apabila ada gagal bayar itu ada asuransinya. Kalau dari sisi investor seperti itu, teman-teman. Nah, kalau buat peminjam, teman-teman ini bisa pinjam di aplikasi ini mulai dari 500.000 sampai 20 juta. Tentunya masing-masing orang akan mendapatkan limit yang berbeda karena itu semua tergantung pada data teman-teman masing-masing. Kemudian bunga pinjaman di aplikasi EasyCash ini menurut saya cukup tinggi. Tenornya juga pendek karena hitungan tenornya itu bukan per bulan melainkan per periode. Jadi per periode itu berapa hari. Nah, di EasyCash ini periodenya adalah 15 hari. Artinya teman-teman harus bayar pinjamannya per 15 hari sekali. Kalau 1 bulan berarti teman-teman harus bayar 2 kali. Belum juga potongan adminnya di sini menurut saya cukup tinggi. Syaratnya gimana untuk pinjam uang di aplikasi EasyCash ini? Teman-teman cukup perlu nomor HP dan KTP saja. Oke, lanjut ke nomor 2. Aplikasi pinjaman online yang aman dan terdaftar OJK adalah aplikasi Julo. Nah, kalau Julo ini murni aplikasi pinjaman online, teman-teman, bukan peer-to-peer lending. Jadi teman-teman langsung bisa pinjam uang di aplikasi Julo ini. Nggak bisa investasi ya teman-teman, hanya bisa meminjam saja. Nah, apa saja kelebihan dari Julo pinjaman online ini? Yang pertama, teman-teman bisa mencairkan ke e-wallet, entah itu Dana, OVO, ShopeePay, atau GoPay. Kemudian teman-teman juga bisa mencairkan pinjaman ke rekening orang lain. Teman-teman bisa gunakan fitur yaitu kirim uang. Hampir sama aja kayak transfer biasa, cuman uangnya kita minjem di aplikasi Julo. Nah, kelebihan selanjutnya adalah teman-teman bisa membayar e-commerce, belanjaan di Shopee, dimanapun itu ya, pakai kode virtual. Teman-teman juga bisa bayar biaya pendidikan, misalkan UKT atau biaya pendidikan yang lain. Karena di aplikasi Julo ini tampilannya seperti M-Banking, cuman saldonya bukan milik kita. Jadi Julo itu ada menu-menunya seperti M-Banking gitu teman-teman. Kalau di aplikasi lain kan biasanya murni kita pinjam uang saja. Tapi kalau di Julo kita bisa melakukan beberapa aktivitas, misalkan beli token listrik, pulsa, paket data, dan lain-lain. Nah, itu tadi beberapa kelebihannya. Nah, untuk kekurangannya selama saya menggunakan aplikasi Julo, limitnya cukup kecil dan kenaikan limitnya cukup lama. Sejak 2021 saya pakai sampai sekarang, limit saya hanya naik 1 juta. Yang awalnya 3.500.000, sekarang jadi 4.500.000. Kekurangan selanjutnya, tenor dan pinjamannya kurang fleksibel. Maksudnya gimana? Jadi tenor itu tergantung besar pinjamannya teman-teman. Misalkan kita mau pinjam uang 4 juta, tapi bulan depan mau kita balikin karena kita hanya butuh sesaat saja. Itu tidak bisa. Jadi ketika kita pinjam uang 4 juta, itu tenornya sudah otomatis berapa bulan. Biasanya 6 bulan teman-teman. Nah, kalau teman-teman misalkan 1 bulan mau bayar, itu pinjamannya harus diperkecil. Misalkan 1 juta, baru teman-teman bisa mendapatkan tenor 1 bulan. Jadi kurang fleksibel. Kemudian untuk bunganya hampir mirip dengan aplikasi yang lain, cuman lebih rendah dari yang awal tadi teman-teman, dari yang nomor 1 tadi ya. Terus untuk pencairannya teman-teman biasanya terima utuh, biasanya akan dipotong admin. Loh kok bisa? Karena ada event-event tertentu teman-teman, atau ada promo-promo tertentu. Kalau ada promo biasanya terimanya utuh. Lanjut ke aplikasi nomor 3. Pinjaman online yang aman dan terdaftar OJK nomor 3 adalah S-Pinjam. S-Pinjam merupakan layanan pinjaman online dari aplikasi Shopee. Pasti sudah banyak yang menggunakan tentunya. Mungkin yang nonton video ini juga sudah punya pinjaman di aplikasi ini ya. Nah, aplikasi ini kalau dilihat dari data list OJK itu tidak ada. Karena S-Pinjam hanyalah perantara untuk menyalurkan dananya saja teman-teman. Nah, yang harus dicek adalah partnernya. Partner dari S-Pinjam ini adalah PT Lentera Dana Nusantara.
sedangkan PT Lentera Dana Nusantara sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kemudian apa saja kelebihan dan kekurangan dari platform S-Pinjam ini? Untuk kelebihannya yang pertama adalah limitnya besar banget teman-teman ya. Jadi limit di S-Pinjam itu bisa mencapai puluhan juta, punya saya sendiri itu sudah 20 juta lebih, bahkan ada yang 50 juta. Ini serius ya. Mungkin teman-teman yang nonton video ini sudah mendapatkan limit puluhan juta. Coba tulis di kolom komentar. Nah, kelebihan kedua adalah tenornya sangat panjang dibanding aplikasi yang lain. Di aplikasi S-Pinjam kita bisa meminjam uang dengan tenor maksimal 1 tahun. Kelebihan yang ketiga adalah tenor dan pinjamannya fleksibel. Teman-teman bisa pinjam berapapun, walaupun limitnya besar, teman-teman bisa pinjam uang dengan nominal kecil dan tenornya kita bisa milih. Nggak seperti yang sebelumnya tadi ya, kita nggak bisa milih tenornya sendiri. Tapi kalau di S-Pinjam kita bisa memilih pinjaman dan tenornya mau berapa bulan, terserah, itu sangat fleksibel. Kemudian kelebihan selanjutnya teman-teman bisa mencairkan ke semua rekening bank, pilihan pencairannya itu banyak sekali. Bahkan teman-teman juga bisa mencairkan ke Dana. Caranya itu tapi beda, nggak seperti biasanya. Kita perlu kode virtual dari Bank Permata. Tenang, caranya sudah pernah saya share di video sebelumnya. Teman-teman bisa cek nanti di kolom deskripsi. Nah, sekarang untuk kekurangannya apa saja? Untuk kekurangannya, bunganya juga hampir sama dengan yang lain teman-teman. Walaupun dari Shopee atau S-Pinjam, itu bunganya hampir mirip dengan yang lain. Kemudian ada potongan adminnya. Jadi kita ketika pencairan tidak terima utuh 100%. Misalkan teman-teman pinjam 10 juta gitu ya. Nggak terima 10 juta, tapi akan dipotong biaya admin di awal sebesar kalau nggak salah 1%. Jadi 1% dari 10 juta adalah 100.000. Teman-teman pinjam 10 juta akan dipotong 100.000. Ya gimana menurut kalian, apakah masih worth it atau tidak? Silahkan tulis di komentar. Baik, langsung aja ke aplikasi yang terakhir atau yang keempat, pinjaman online yang aman dan terdaftar OJK. Yang sudah saya pakai adalah aplikasi Uangmi. Uangmi ini hampir mirip bahkan sama dengan aplikasi Easy Cash teman-teman. Karena Uangmi adalah platform peer-to-peer lending di mana kita bisa memberi pinjaman dan kita juga bisa meminjam gitu. Nah, tapi kita akan bahas dari sisi pinjaman saja ya teman-teman. Apa kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Uangmi ini? Kelebihan yang pertama, kita daftarnya gampang, mudah di ACC karena Uangmi juga penggunanya tidak sebanyak aplikasi-aplikasi lain. Kelebihan kedua adalah kita terimanya utuh, tidak ada potongan admin di awal. Kita pinjam 5 juta ya terima 5 juta. Karena saya sudah pernah coba ya teman-teman. Kelebihan selanjutnya, bunganya menurut saya cenderung kecil dibanding aplikasi yang sudah saya sebutkan ketiga-tiganya tadi. Jadi menurut saya ini yang cukup kecil. Kemudian untuk masalah tenor itu standar, hampir mirip dengan aplikasi lain, kalau nggak salah maksimal 6 bulan. Nah, terus untuk kekurangannya apa saja? Kalau menurut saya kekurangannya pencairan ke rekening banknya itu terbatas. Nggak semua rekening bank bisa dicairkan dari aplikasi ini. Kekurangan selanjutnya, limitnya itu bisa turun atau naik secara cepat teman-teman. Karena ya uangnya atau suplai dananya kan tergantung dari seberapa banyak investor yang masuk atau retail yang naruh uangnya di situ. Kalau misalkan terjadi retail tarik uangnya secara massal ya limit teman-teman akan drop drastis gitu, bahkan bisa mencapai 100.000 bisa teman-teman. Kalau banyak investor, banyak retail yang naruh uangnya, ya limit teman-teman akan ditambahkan gitu, bisa sampai puluhan juta bahkan. Nah oke, jadi itulah tadi 4 aplikasi pinjaman online yang aman dan terdaftar OJK. Kalau ngomongin soal aman atau tidak aman dari keempat aplikasi ini, sampai saat ini saya merasa aman-aman aja teman-teman. Gak ada tuh istilah teror-teror atau apa, gak ada. Karena ya saya masih sportif, nggak ada telat-telat bayar gitu. Tapi kalau untuk gangguan promosi-promosi, telepon-telepon, WhatsApp atau SMS yang selalu datang sendirinya itu ada. Tapi ada trik ya teman-teman. Triknya teman-teman bisa silent saja nomor-nomor yang tidak dikenal. Jadi setiap handphone itu kan biasanya ada settingannya. Heningkan nomor yang tidak dikenal, biasanya ada pengaturan seperti itu. Makanya saya sekarang sudah setting seperti itu dan tidak ada gangguan promosi-promosi aplikasi seperti ini. Oke, mungkin segini aja yang bisa saya bagikan buat teman-teman yang sedang mencari info aplikasi pinjaman online yang aman dan terdaftar OJK. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tekan like-nya jika teman-teman suka. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.